Mekanisme penyakit gangguan gastrointestinal bersama dengan saya Ibu Devi. Diharapkan selesai perkuliahan ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal terlebih dahulu. Ya, karena ini adalah dasar sebelum kita masuk ke konsep penyakitnya. Nah, yang kedua nanti diharapkan dapat menyebutkan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan akibat gangguan pada usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan kantong empedu. Cuma cukup banyak nanti kalau kita mau mendalami lebih lanjut, sehingga 3 hal saja, 3 konsep penyakit yang akan dibahas lebih mendalam, yaitu ileus obstruksi, kolelitiasis, dan pankreatitis. Jadi diharapkan teman-teman mampu ya di akhir perkuliahan ketiga hal ini. Nah, yuk kita simak dulu anatomi dan fisiologinya. Nah, kita ketahui ya bahwa sistem pencernaan kita itu meliputi ada 4 proses, yaitu mekanik, kemudian digestif, absorpsi, dan eliminasi. Ya, di mana konsep dari gastrointestinal ini terbagi menjadi 2 dari sistem digestif atau sistem pencernaan, yaitu salurannya dan juga organ-organnya. Ya, yang kita tahu bahwa saluran itu mulai dari mulut, faring, laring, esofagus, gaster, kemudian usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, ada juga organ-organnya, yaitu ada organ hati, ya, kemudian ada organ empedu, ya, dan juga pankreas yang mana membantu dari proses pencernaan ini. Nah, kita tahu di sini ada gerakan peristaltiknya dari setiap saluran yang ada di pencernaan kita, mulai dari esofagus sampai ke ususnya. Ya, ada gerakan-gerakan peristaltiknya. Nah, ketika di mulut, di mana terjadi proses mekanik dan kimia, mekanik melalui adanya gigi, ya, pengunyahan dari gigi yang harusnya kita harus mengunyah 32 kali, ya, kemudian sehingga menjadi partikel yang lebih kecil, dan kimiawi, di mana ada enzim-enzim yang bekerja, dan ada saliva di situ yang membantu proses mendorong makanan itu bisa masuk ke esofagus kita. Ya, nah di dalam saliva ini juga, di dalam mulut kita ini ada enzim-enzimnya, ada enzim amilase yang mengubah nanti karbohidrat yang menjadi glukosa, ya, sehingga di sini terjadi gerakan peristaltik tadi, ya, masuk ke dalam gaster, ya, terbentuk kimus, ya, dimana di dalam gaster itu kita tahu juga ada enzim-enzimnya, ada enzim protease yang mengubah protein, ya, dan juga HCl, ya, atau asam lambung, ya. Kemudian di dalam gaster, ya, dilakukan proses digestif terjadi sampai dengan bentuk kimus, ya, barulah nanti diturunkan ke arah duodenum, di mana di duodenum ini teman-teman ada juga saluran-saluran cairan-cairan yang dikeluarkan dari empedu dan juga dari pankreas, ya. Nah, ini lihat ya, ada hati di situ, di mana ada kantong empedu dan juga pankreas, yang mana nanti melalui saluran duktusnya menuju ke arah menuju ke arah duodenum. Nah, di sini enzim-enzimnya juga dikeluarkan, ya. Empedu itu mengemulsikan lemak, pankreas juga mengemulsikan ketiga makanan tadi, ya, karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Ya, nah dari duodenum ini nanti terjadi proses juga penyerapan, ya, atau absorpsi yang dibutuhkan, ya, masuk ke dalam aliran darah, ya. Dari jonjot-jonjot usus itu ada vaskularisasi yang bekerja, ya, di mana nanti dikeluarkan ke pembuluh darah, ke aliran darah, masuk untuk dibawa ke sel-sel tubuh kita. Nah, kemudian yang tidak diperlukan nanti lama-lama akan dibuang, terjadi proses nanti eliminasi di bagian kolon. Ya, dibentuklah nanti proses defekasi atau terbentuknya feses, ya, sampai dengan nanti dikeluarkan, ya, melalui anus kita. Nah, ini lihat ya, dari mulai kolon ascendent, transversum, ya, sampai ke descendent. Ya, disinilah nanti terjadi proses eliminasi, ya. Nah, lihat di situ bergeser dari kolon descendent, rektum, ya, sigmoid, kemudian ke
anus ya. Nah, di sini ada bakteri E. coli yang bekerja ya membantu proses fermentasinya. Ya, fermentasi dari vitamin B dan K. Nah, ketika sudah tahu terkait dengan anatomi dan fisiologinya, maka penting ya semua bagian-bagian tadi, kalau seandainya baik saluran maupun organnya itu terganggu, maka proses dari pencernaan ya proses tadi itu bisa mengalami hambatan atau gangguan. Nah, makanya kita akan bahas sekarang apa saja gangguan yang terjadi. Nah, di sini spesifik di ususnya. Nah, usus halus dan usus besar itu bisa mengalami penyakit yang namanya ileus obstruktif. Apa itu ileus obstruktif? Nah, kita akan bahas nanti setelah ini. Berikutnya ada gangguan hati, empedu, dan pankreas. Hati itu contohnya yang biasa umum terjadi adalah hepatitis. Ya, yang mana diakibatkan karena virus, ada hepatitis A, B, C, ya bahkan ada D dan E ya. Tapi yang sering terjadi adalah hepatitis A, B, dan C. Ya, kemudian ada kolelitiasis, ini menyerang atau bermasalah pada kantong empedu, dan pankreatitis yang menyerang bagian pankreas. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ini tadi gambaran dari anatominya secara gamblang ya, terlihat mulai diawali akhir dari gaster itu adalah duodenum, di mana duodenum ini tadi ada saluran-saluran duktusnya yang mengalir dari pankreas menghasilkan cairan empedu, kemudian ada juga hati ya, dan juga ada kantong empedu ya. Nah, nanti dari situ lari ke duodenum, jejunum sampai ke ileum. Nah, berikutnya udah sampai ke ileum, dia akan naik ke atas ke kolon ascenden ya, kolon ascenden ya, kemudian kolon transversum ya, kemudian nih saya tunjuk dulu. Nih kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Ya, kemudian di sini sigmoid karena bentuknya seperti S ya, dia belok begini ya, baru ke anus. Nah, di sini ada appendix nih atau umbai cacing ya dibilangnya mah. Nah, appendix ini ya udah dibahas ya oleh teman-teman sebelumnya, sehingga saya tidak perlu membahas kembali. Nah, ini yang dikatakan gambaran ileus obstruktif, dilihat tuh ya. Dia mengalami penyempitan ya, kebetulan di sini adalah di dekat area usus halusnya ya. Nah, di usus halusnya di sini di bagian duodenum. Nah, ini mengalami penyempitan, lama-lama dia akan mengalami kemerahan seperti ini karena adanya tekanan yang begitu tinggi di lumen ususnya. Nah, apa sih pengertian atau definisi dari setiap masing-masing kata? Kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah ileus. Ileus adalah suatu kondisi di mana terjadinya gangguan dari pasase atau jalannya makanan di usus. Nah, ileus obstruktif, ileus yang terjadi akibat gangguan mekanik berupa obstruksi atau sumbatan pada usus atau disebut ileus mekanik. Nah, ileus mekanik adalah keadaan di mana isi lumen saluran cerna tidak bisa disalurkan ke distal, ke yang terjauh karena adanya ya sumbatan yang disebabkan kelainan pada lumen usus, dinding usus atau luar usus yang menekan, atau kelainan vaskularisasi pada suatu segmen usus yang menyebabkan nekrose segmen usus. Jadi nekrose itu apa? Kematian jaringan, teman-teman. Kalau bicara kematian jaringan ini karena akibatnya tidak tersuplainya oksigen ya dari vaskularisasi atau pembuluh darah yang mengaliri di bagian ususnya akibat adanya sumbatan atau penekanan baik di dalam ataupun dari luar. Nah, penyebabnya ada 3 ya dikatakan. Ada lesi intraluminal, lesi intramural, dan ekstramural. Lesi intraluminal itu berarti intra itu di dalam, luminal lumen, jadi di dalam lumen ususnya. Dari fekalit, ya fekalit itu adalah feses yang keras, kemudian adanya benda asing ataupun batu empedu.
Yang kedua, intramural akibat adanya proses malignansi atau keganasan ya pada kasus-kasus kanker ya atau terjadi proses inflamasi. Kemudian yang kedua, lesi ekstramural itu dari luar. Nanti di sini ada yang namanya adesi, hernia, volvulus dan intusepsi. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Hernia itu gambarannya seperti ini. Suatu kondisi di mana jaringan usus itu keluar akibat jaringan di luarnya itu mengalami gangguan atau kelemahan jaringan ikat ataupun jaringan ototnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini terjadi pada umbilikal ya, di mana jaringan otot atau penyekatnya itu mengalami kerusakan sehingga dia bisa keluar. Volvulus ini suatu kondisi di mana ususnya itu terpelintir atau terputar ya, gambarannya seperti ini. Nah, adesi itu terjadi suatu kondisi di mana terjadi perlengketan ya dengan jaringan otot sekitarnya ataupun jaringan usus di sekitarnya ya, jadi mengalami perlekatan atau penempelan seperti ini. Nah, berikutnya adalah tumor ya, suatu kondisi di mana selnya itu mengalami gangguan ya akibat adanya sel keganasan terjadi di sini ya, jadi dia memperbanyak diri dia seperti ini sehingga selnya menjadi semakin membesar ya. Kemudian intusepsi itu suatu kondisi di mana satu bagian dari usus itu ya masuk ke dalam saluran usus itu sendiri ya, jadi dia terlipat dan dia akhirnya masuk ke dalam saluran usus ya, ini disebut dengan intusepsi. Nah, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya namanya ileus obstruksi. Nah, berdasarkan sifat sumbatan, jadi klasifikasinya itu terbagi menjadi dua, berdasarkan sifat sumbatan dan letaknya. Nah, kalau dari sifat sumbatan itu terbagi menjadi tiga, yaitu parsial, simpel, dan strangulasi. Parsial itu artinya sebagian, di mana terjadi sumbatan yang sebagian, di mana makanan itu masih bisa masuk dan masih bisa dicerna, sehingga pasien itu masih ada flatusnya, masih bisa buang angin, dan juga mengalami defekasi atau buang air besar. Kemudian yang simpel itu terjadi obstruksi tanpa disertai dengan gangguan vaskularisasi. Jadi adanya sumbatan tapi tidak mengenai area pembuluh darah. Nah, beda hal yang ketiga, strangulasi. Nah, di sini terjadi sumbatan yang total dan juga vaskularisasi itu terganggu ya, sehingga bisa mengakibatkan kematian jaringan usus ya, bisa sampai dengan nekrose atau mati ya, sampai juga timbul gangren ya, infeksi yang meluas sampai ke arah perforasi atau pecahnya dari si usus itu ya, karena akibat peningkatan intraluminal yang begitu tinggi. Nah, berikutnya klasifikasi berdasarkan letak sumbatan. Letak sumbatan itu ada dua, tinggi dan rendah. Tinggi itu bila mengenai usus halus dari gaster sampai ilium terminal. Sedangkan kalau letak rendah mengenai usus besar dari ilium terminal sampai dengan anus ya. Nah, ini kalau dilihat ya dari klasifikasinya bisa bisa dipikirkan bahwa lokasinya sampai ke sini dan penyebab serta manifestasi yang dimunculkan. Ileus letak tinggi itu berarti lokasinya di duodenum, yeyunum, ileum ya, di mana etiologinya karena adesi atau perlengketan akibat riwayat operasi sebelumnya ya, atau hernia ya, kemudian volvulus, intusepsi ataupun adanya gallstone atau batu di bagian ileus ya. Kemudian ada juga karena neoplasma ya. Kemudian manifestasi yang bisa ditimbulkan atau tanda dan gejala yang ditimbulkan adalah muntah terus-menerus namun perut biasanya tidak kembung. Nah, berbeda dengan ileus letak rendah di mana letaknya itu di bagian kolon dan rektum. Etiologinya itu neoplasma, hernia, volvulus, intusepsi dan divertikulitis ya, yang bisa menimbulkan tanda dan gejala berupa perut kembung namun tidak disertai dengan muntah. Nah, ini adalah gambaran dari patofisiologinya.
tadi terjadi yang namanya obstruksi pada lumen usus ya, sehingga makanan bertumpuk di lumen, sehingga tekanan intralumen itu meningkat, di dinding usus juga meningkat tekanannya. Nah, ini mengakibatkan gangguan pada vaskularisasi baik vena maupun arteri yang bisa mengakibatkan nekrotik sampai perforasi. Terus apa dong yang harus dilakukan ketika sudah mengalami? Nah, ini biasanya pasien dianjurkan atau diberikan nanti cairan pengganti akibat dari dehidrasi yang dialami, karena pasien itu nanti muntah-muntah hebat ya, muntah-muntah hebat akibat peningkatan dari intralumen ini, sehingga diberikan cairan pengganti berupa ringer laktat ya. Kemudian urin pasien atau air kencing pasien juga harus diobservasi untuk mengetahui balance cairan pasiennya. Kemudian elektrolit tadi ya, akibat dari muntahnya yang berlebih ya, sehingga bisa mengalami gangguan elektrolit. Kemudian antibiotik spektrum luas sebagai tindakan profilaksis ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri ya, infeksi. Nah, berikutnya dipasang NGT untuk dekompresi atau mengurangi tekanan pada lambung, karena tadi ya dari lumen itu kan masuk lumen usus itu kan nanti naiknya akan ke arah gaster ya, sehingga gaster itu akan tekanannya tinggi juga, sehingga harus dikurangi tekanannya dengan pemberian dari atau pemasangan dari selang NGT, selang pipa lambung, nasogastric tube ya. NGT itu nasogastric tube atau selang pipa lambung yang mana masuk melalui hidung sampai ke esofagus dan gaster, atau mulut, esofagus sampai gaster. Nah, berikutnya tindakan pembedahannya itu ada koreksi sederhana, bypass, membuat fistula, dan reseksi usus ya. Jadi koreksi sederhana ini kalau misalkan kondisinya masih ringan, adesinya ringan, hernianya ringan, atau volvulusnya ringan. Ya, kemudian bypass ini kalau pada kondisi tumor itu harus dilakukan bypass ya. Pada kondisi CA stadium lanjut ini dilakukan fistula ya. Kemudian kalau pada kondisi CA kolon di sini dikatakan dilakukan reseksi usus ya, atau pemotongan usus ya, dibuat dan dihubungkan dari usus yang satu ke usus yang kedua ya. Nah, ini adalah gambaran patofisiologinya. Oke, sebentar. Ya, ini penampakan dari organ kita ya, bagian abdomen yang mana ada liver di situ, ada lambung di situ ya. Ya, ada hati ya atau liver. Ya, ini adalah ligamen ya, yang warna putih ini adalah ligamen. Nah, ini biasanya bisa mengalami perlengketan di area tadi, di bagian ligamennya itu. Nah, ini adalah perut kita atau gaster ya, kemudian duodenum, jejunum, ileum ya, sampai dengan nanti ada kolonnya. Nah, normalnya proses pencernaan itu tadi ya, masuk melalui esofagus sampai ke gaster dan mengalir ke intestinal. Nah, lihat ya, ini adalah gambaran normalnya di mana proses pencernaan ini terjadi. Nah, ketika nanti ada suatu masalah ya, ini pada kondisi contohnya adalah terjadinya perlengketan. Di sini lihat nih gambarannya ya, terjadi perlengketan ya. Ya, terjadi adesi. Ya, lama-lama karena terjadi perlengketan tadi dia menekan ya, menekan di bagian abdomen sampai ke duodenumnya ini, lihat. Ya, sehingga nanti gambarannya seperti ini. Nah, tuh ya. Tertekan dia berubah ya, menekan, tekanan intraluminalnya menjadi tinggi. Tuh, lihat ya. Dia menekan di sini sehingga terjadi tekanan intraluminal yang tinggi, ibarat seperti selang air kita jepit ya, dia akan mengembung gitu ya, naik ke atas, dia reflux ke atas.
Oke, itulah tadi yang namanya ileus obstruksi ya. Nah, berikutnya topik yang kedua bicara tentang konsep penyakit kolelithiasis. Kalau dilihat dari terminologinya, kole itu adalah kantong empedu, lithiasis adalah batu empedu, batunya. Jadi kolelithiasis adalah suatu penyakit yang diakibatkan adanya batu empedu ya, di mana dia merupakan timbunan kristal yang terbentuk oleh gabungan beberapa unsur dari cairan empedu di kantong empedu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada gallstone-nya, ada batu-batunya di dalam kantong empedunya. Nah, penyebabnya itu tidak pasti, cuman ada faktor resikonya atau predisposisinya ya, akibat dari genetika keturunan kulit putih dikatakan ini beresiko ya, cuman tidak jelas bagaimana penjelasan dari ras ini ya, yang kulit putih ini bisa meningkatkan terbentuknya batu ya. Kemudian umur ya, dikatakan menurut referensi rata-rata di atas 40 tahunan itu mengalami yang namanya kolelithiasis ya. Kalau dilihat dari jenis kelamin, wanita itu 4 kali berisiko mengalami kolelithiasis ya. Kemudian faktor yang lain adalah obesitas ya, makanan ya. Obesitas di sini ada penelitian mengatakan IMT itu ada kaitan atau hubungan erat dengan adanya kolelithiasis ya, dimana semakin tinggi IMT-nya artinya status gizinya semakin obesitas, maka berisiko mengalami kolelithiasis. Nah, manifestasi atau tanda gejala yang ditimbulkan itu adalah nyeri kuadran atas kanan ya, dimana kita tahu lokasi dari kantong empedu itu dekat hati sebelah kanan atas ya, jadi nyerinya di bagian sana. Kemudian disertai dengan demam, mual dan muntah karena ini terjadi proses inflamasi kalau sampai dengan terjadinya kolesistitis ya. Jadi akibat atau komplikasi dari kolelithiasis itu bisa menyebabkan inflamasi pada kantong empedu atau disebut kolesistitis, dan juga bisa mengalami pankreatitis. Nanti kita akan bahas singgung di akhir. Nah, berikutnya adalah manifestasinya jaundice, jadi kekuningan, kuning kulitnya ya, mulai dari penampakan muka, tangan, kaki ya, semuanya warnanya kuning. Dan di bagian mata itu jelas sekali terbentuk atau terlihat jelas yang namanya ikterik, di mana sklera mata itu berubah menjadi kuning. Nah, ini patofisiologinya kita lihat dari gambar video berikut ini ya. Ini adalah batu empedu ya, dilihat ada di dalam situ, dan dikatakan yang beresiko itu adalah wanita ya. Wanita lebih beresiko mengalami batu empedu ya, dimana batu empedu ini terdiri dari penyusunnya adalah kolesterol, bilirubin dan mineral ya, yang ada di dalam cairan empedu kita. Nah, ini akibat dari ketidakseimbangan komposisi yang ada di kantong empedu, cairan-cairannya tadi ya, malah membentuk gumpalan kristal berupa batu. Nah, tadi yang dikatakan ya, tanda gejalanya nyeri, mual, muntah, demam ya, dan tidak enak pada pencernaan. Nah, tadi ya, siapa yang beresiko adalah orang-orang obesitas ya, DM, diabetes ya, kemudian faktor kehamilan dan pil-pil hormon ya, misalkan pil KB ya, bisa berisiko juga karena nanti mempengaruhi dari pembentukan empedu. Nah, akibat dari batu empedu yang harusnya dikeluarkan cairan-cairan empedu tadi, bilirubin dan lain sebagainya, mengakibatkan tadi manifestasinya. Dan resikonya adalah ini ya, kolesistitis, pankreatitis. Nah, ini bisa didiagnosa dari mana? USG, MRI, dan ERCP. CT scan, pemeriksaan darah. Nah, penata laksanaannya dengan medikasi, obat-obat yang untuk menurunkan, menstabilkan kolesterol, SWL bisa dilakukan untuk menghancurkan batunya, atau tindakan pembedahannya, kolesistektomi ya. Kolesistektomi berarti pemotongan dari kantong empedunya. Nah, SWL itu berarti tindakan terapi untuk menghancurkan batu-batunya melalui radiasi sinar gelombang ya, menghancurkan dari batu-batunya supaya harapannya batunya semakin
kecil dan bisa dikeluarkan secara alami, atau dilakukan RCP untuk mengambil batu-batunya ya melalui proses endoskopi. Cuman resikonya ini bisa mengenai pankreas sehingga bisa mengalami yang namanya pankreatitis ya, tindakan ERCP ini. Ya. Nah, ini adalah open cholecystectomy, jadi dibuka ya, dilakukan pembedahan insisi untuk mengambil ya batu empedunya. Ya, ini laparoskopi, ini tindakan yang lebih minimal ya, tidak dilakukan laparotomi atau pembedahan secara besar. Ya, kalau laparoskopi proses penyembuhannya cepat, kalau yang laparotomi proses pembedahan itu membutuhkan proses penyembuhan yang lama. Ya, ini cara pencegahannya ya, olahraga secara teratur untuk mengurangi resiko obesitas ya, pertahankan tubuh IMT yang baik ya, dan makan makanan yang sehat yang tidak mengandung kolesterol. Selanjutnya kita akan bahas topik yang ketiga terkait dengan pankreatitis. Pankreatitis adalah atau pankreatitis akut adalah suatu proses inflamasi pankreas dengan onset yang tiba-tiba dan durasi kurang dari 6 bulan. Etiologi atau penyebab yang paling sering adalah batu empedu, di mana 70% ya berasal dari batu empedu dan alkohol sebesar 35%. Sisa yang lain itu adalah dari akibat obat-obatan, medikasi, atau agen infeksius, ya mikroorganisme yang masuk, baik bakteri, virus, ya, dan penyebab metabolik seperti hiperkalsemia dan hiperparatiroid. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan etiologinya, apa saja yang sering dan apa saja yang jarang terjadi. Silakan dilihat. Nah, manifestasi yang ditimbulkan itu biasanya nyeri epigastrik atau di kuadran kiri atas ya. Berbeda dengan yang kolelithiasis tadi ya, pankreatitis itu lebih ke arah kuadran kiri atas. Nyerinya konstan dengan penyebaran ke punggung, dada atau pinggang namun tidak spesifik. Intensitasnya berat namun dapat bervariasi, dan intensitas lokasi nyeri ini tidak berhubungan dengan berat ringannya suatu penyakit. Nah, patofisiologinya itu ada faktor ekstraseluler ya, misalnya respons saraf dan vaskuler, dan intrasel, misalnya akibat aktivasi enzim pencernaan intrasel, peningkatan sinyal kalsium yang dapat mempengaruhi terbentuknya atau munculnya inflamasi pada pankreas. Diduga kejadian yang dapat memicu pankreatitis akut adalah kejadian yang mengganggu sel asinar yang ada di pankreas dan mengganggu sekresi granul simogen. Contohnya pada penggunaan alkohol berlebih, batu empedu, dan beberapa jenis obat ini memicu gangguan pada sel asinar ini. Jadi penyebab utamanya patofisiologi ini adalah permasalahan di sel asinarnya. Gangguan sel asinar ini dimulai dari kekacauan di membran sel yang mengakibatkan bagian granulisosom dan zimogen bergabung dan dapat mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin intrasel dapat memicu aktivasi seluruh jalur zimogen. Vesikel sekrotorik dikeluarkan dari membran basolateral ke intersisial. Fragmen molekulnya bekerja sebagai chemoattractants untuk sel inflamasi, sehingga teraktivasilah neutrofil